Halo guys, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang menjadi momok mengerikan anak 80-an ataupun 90-an, yaitu A Nightmare on Elm Street. Film yang rilis tahun 1984 ini mengisahkan tentang seorang pembunuh laknat yang namanya sama terkenalnya seperti Jason, yaitu Freddy Krueger. Bedanya, kalau Jason membunuh korbannya di kehidupan nyata, Freddy membunuh korbannya di dalam mimpi. Dia masuk ke mimpi korbannya yang rata-rata anak kecil dan remaja, lalu membunuh mereka dengan berbagai cara mengerikan. Kalian akan melihat pembantaian yang amat sangat brutal yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Bahkan menurut saya nih, untuk masalah pembantaian korban, Jason tidak ada apa-apanya dibanding Freddy. Freddy mempunyai cara sangat ekstrim yang bisa membuat kalian mimpi buruk. Saya sarankan ya, bagi kalian yang masih bocil dan bagi yang bermental lemah, jangan deh sok-sokan mau nonton video ini. Ini sudah saya ingatkan ya, kalau kalian mau nonton ya silakan. Tapi jangan salahkan saya kalau nantinya kalian akan menyesal. Oke guys, udah terlalu banyak bacot saya ya. Ya udah, langsung aja yuk. Ini dia video. Cerita film ini bersetting pada tahun 1981 dan mengambil tempat di kota fiktif bernama Springwood, tepatnya di Elm Street atau Jalan Elm. Di awal cerita, kita akan melihat Freddy sedang membuat sarung tangan mengerikan dan kemudian memakai itu di tangan kanannya. Mirip seperti cakar, sarung ini nantinya akan menjadi senjata utamanya untuk menghabisi para korbannya. Setelah itu, scene kemudian pindah ke seorang wanita berambut gonjes yang bermimpi sedang berada di boiler room atau ruang kettle dalam keadaan ketakutan. Gimana nggak takut guys? Wanita cabe-cabean bernama Tina ini ternyata sedang dikejar-kejar oleh Freddy. Dengan cakar yang mirip seperti punyanya Babang Wolverine, si Freddy berhasil menangkap Tina, tapi untungnya Tina tidak sempat dibunuh karena tiba-tiba dia terbangun. Esokan harinya, Tina cerita soal mimpi itu pada teman baiknya di sekolah, yaitu Nancy, yang menurutnya itu bukan mimpi, melainkan kejadian nyata. Bukan tanpa alasan dia ngomong begitu, karena di saat dia terbangun dari mimpi itu, bajunya sempat robek karena dicakar Freddy. Karena takut dengan mimpi itu, dia lalu menyuruh Nancy menginap di rumahnya malam ini, karena ibunya akan keluar kota selama 2 hari. Pada malam hari, Nancy datang bersama pacarnya yaitu Glenn yang ternyata diperankan oleh Johnny Depp masih muda, alias masih berwajah unyu-unyu. Nah, di sini Tina kembali bilang tentang makhluk di mimpinya yang katanya wajahnya sangat aneh dan memiliki kuku jari panjang. Mendengar ini, Nancy langsung terkejut. Kenapa? Karena dia semalam juga mimpi bertemu dengan orang itu, dan katanya itu bukanlah kuku jari, tapi lebih mirip sarung tangan berpisau yang dibuatnya sendiri. Udah mulai serem nih suasananya, apalagi di saat yang bersamaan mereka mendengar suara di belakang rumah. Saat dicek, ternyata itu adalah pacarnya Tina yang kelakuannya kayak kakek Sugiono, yaitu Rowland. Dia datang ke sana khusus untuk bertempur dengan Tina, alias mau ngajak Tina main kuda-kudaan. Nih bocah memang gak ada otaknya guys. Seenaknya aja ngajak anak orang main kuda-kudaan. Tapi si Tina rupanya lebih gak ada otaknya lagi. Dia malahan senang diajak begituan. Ya udah, mereka pun bertempur dengan dahsyat hingga suaranya kedengeran sama si Glenn. Disinilah kemudian kejadian mengerikan terjadi guys. Setelah habis main kuda-kudaan, Tina kemudian tidur dan kembali bermimpi bertemu Freddy. Gak hanya bertemu saja,
Freddy kemudian mengganggu Tina dengan berbagai hal mengerikan. Mulai dari memanjangkan tangannya, kemudian memutuskan beberapa jari tangannya, dan kemudian melepaskan kulit wajahnya hingga terlihat tengkorak wajahnya saja. Sontak Tina pun langsung ketakutan dan kemudian mencoba melarikan diri. Tapi percuma saja, kemanapun dia lari, Freddy tetap bisa menangkapnya dan kemudian mencakar perutnya. Rod yang tidur di sampingnya Tina langsung ketakutan melihat itu. Dia takut kenapa Tina bergerak-gerak dengan sendirinya dan tiba-tiba saja darah yang banyak mulai keluar dari tubuh Tina. Dia kemudian dibuat lebih takut lagi setelah Tina mulai bergerak ke langit-langit kamar dan kemudian jatuh dengan keadaan meninggal sangat mengenaskan. Nancy dan Glenn yang mendengar teriakan Tina langsung cepat-cepat pergi ke sana dan mereka pun sangat terkejut setelah melihat kamar itu penuh dengan darah serta melihat Tina sudah meninggal. Mereka juga dibuat terkejut oleh Rod yang ternyata kabur melalui jendela setelah kejadian itu. Tak lama polisi pun datang ke sana dan kemudian menginvestigasi kejadian itu. Setelah kejadian Tina dibunuh, Nancy dan ibunya datang ke kantor polisi. Di sana Nancy bertemu dengan ayahnya yang adalah Lieutenant Polisi, yaitu Donald Thompson. By the way guys, ibu serta ayahnya Nancy sudah bercerai dan sekarang Nancy tinggal bersama ibunya. Walaupun tidak satu rumah, Donald sangat sayang pada keluarganya itu dan kemudian menyuruh mereka untuk pulang. Keesokan harinya, Nancy bertemu dengan Rod yang mencegahnya saat ingin berangkat sekolah. Katanya, bukan dia yang melakukan pembunuhan itu, melainkan orang lain. Saat ingin menjelaskan lebih banyak, tiba-tiba Donald datang ke sana untuk menangkap Rod. Walaupun sempat sok-sokan mau kabur, dia akhirnya tertangkap dan kemudian dibawa ke kantor polisi. Nancy agak marah nih sama ayahnya, karena dia tahu bukan Rod pelakunya, melainkan orang yang ada di mimpinya Tina. Kenapa? Karena dia juga pernah mengalami mimpi seperti itu, namun untungnya dia tidak bernasib sama seperti Tina. Nah, setelah itu, dia kemudian pergi ke sekolah, dan saat di kelas guys, dia tiba-tiba saja tertidur. Ini pun langsung dimanfaatkan sama Freddy untuk menyerang Nancy di dalam mimpi. Banyak banget yang ditunjukkan Freddy di dalam mimpi ini untuk membuat Nancy ketakutan. Mulai dari Tina yang terbungkus plastik penuh dengan darah, lalu Tina yang diseret menuju ke suatu tempat dengan darah banyak di sepanjang seretan itu. Dan Nancy juga bertemu dengan seorang wanita bercakar yang ternyata itu adalah Freddy sedang menyamar. Gak hanya itu aja guys, Nancy kemudian masuk ke ruang Kettle dan dinampakkan sesuatu yang menjijikan, di mana Freddy mensobek bagian dadanya yang isi dalamnya adalah ulat dan darahnya yang berwarna hijau. Sontak Nancy pun langsung ketakutan dan kemudian mencoba lari dari si cakar laknat itu. Sebenarnya Nancy udah mau mati, tapi dia dengan pintarnya memegang pipa panas agar bisa terbangun dari mimpi itu. Setelah itu, Nancy kemudian mendatangi Rod di penjara. Rod bercerita tentang cakar pisau yang melukai perut Tina saat kejadian itu. Katanya, cakar itu mirip dengan milik seseorang dalam mimpinya, yang artinya Freddy pun juga mengganggu Rod. Nancy pun hanya bisa terkejut mendengar itu, karena dia benar-benar bingung siapa makhluk misterius itu. Nah, pada malam harinya, Freddy kembali mengganggu Nancy, yang tanpa sengaja ketiduran saat mandi.
Kayak nggak ada tempat lain aja ya Bang Freddy. Masa anak orang lagi mandi pun mau digas juga? Kayaknya si Freddy ini agak ornian guys. Soalnya dia ingin menyerang Nancy dimulai dari selangkangan surganya. Untungnya, sekali lagi Nancy bisa selamat dari si cakar laknat itu setelah dia melawan saat ingin ditenggelamkan. Setelah itu, Nancy kemudian menyuruh Glenn menjaganya saat sedang tidur, sementara dirinya berharap bisa mimpi bertemu dengan makhluk itu. Benar saja guys, dia kembali bermimpi tentang Freddy yang dilihatnya ingin membunuh Rod di penjara tapi tidak jadi. Selain itu, Nancy juga dilihat tentang mayat Tina yang mulutnya mengeluarkan kelabang dan di bawah kakinya ada semacam gumpalan cacing berukuran besar. Benar-benar menjijikan guys. Setelah itu, si cakar laknat tiba-tiba nongol dan Nancy pun langsung berlari ke rumahnya. Untungnya, memang benar-benar beruntung nih anak. Untungnya jam waker di kamarnya berbunyi dan dia pun sekali lagi selamat dari si cakar laknat itu. Setelah bangun, dia kemudian marah-marah sama Glenn. Kapten Jack Sparrow, gue kan suruh lu jagai gue. Kalau misalnya gue seperti sedang mimpi buruk, lu seharusnya ngebanguni gue. Ini kenapa lu yang malah ikutan tidur? Glenn yang seperti orang bego hanya diam saja dan kemudian diajak Nancy pergi ke kantor polisi. Setelah mimpi tadi, Nancy yakin kalau Freddy akan membunuh Rod. Ternyata benar guys, sesampainya di sana, Rod sudah meninggal dunia dengan posisi digantung menggunakan lilitan selimut. Keesokan harinya, Nancy menghadiri pemakaman Rod bersama beberapa orang termasuk ayah dan ibunya. Di sini ayahnya sempat bertanya soal pembunuh itu pada Nancy, karena sebelumnya dia pernah bilang kalau bukan Rod yang membunuh Tina. Nancy kemudian bilang ciri-ciri Freddy pada ayahnya, yang juga didengar oleh ibunya. Mulai dari luka bakar di wajahnya, lalu topi anehnya, kemudian dia memakai sweater kotor berwarna hijau merah, dan dia juga bilang mengenai sarung tangan berpisaunya Freddy. Mereka langsung terkejut setelah mendengar ciri-ciri orang itu. Kayaknya mereka tahu soal Freddy, karena begitu Nancy menceritakan itu, ayahnya langsung cepat-cepat menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Ya iyalah tahu, kenapa? Karena Donald dan istrinya adalah salah satu orang tua yang ikut membakar Freddy. Setelah itu, Nancy dibawa ibunya ke sebuah klinik yang menangani tentang gangguan tidur seseorang. Ibunya khawatir dengan Nancy, karena Nancy menganggap mimpinya adalah sebuah kenyataan. Emang benar loh bun, itu adalah kenyataan. Bunda belum ngerasain aja. Kalau bunda udah ngerasain, pasti bakal sengsara dibuat sama si Freddy. Nah, di sini Nancy ditempeli beberapa alat di kepalanya, mirip kayak ditempeli koyok cabai. Dengan menggunakan alat itu, dokter bisa mempelajari aktivitas listrik di otaknya Nancy dan nantinya bisa mencari solusi untuk mengatasi masalahnya. Awalnya lancar-lancar aja guys, tapi tak lama kemudian alat itu bergerak dengan tidak wajar dibarengi Nancy yang mulai menggeliat-geliat. Sontak mereka pun langsung panik dan kemudian dibuat makin panik setelah melihat ada bekas luka cakar di tangannya Nancy. Yang lebih mengejutkan lagi, sebagian rambut Nancy tiba-tiba berubah menjadi putih dan tanpa disadarinya, dia membawa topi jeleknya Freddy dari alam mimpi.
Setelah kejadian ini, si ibu masih tidak percaya kalau mimpi anaknya adalah kenyataan. Si Nancy pun langsung geram dong dengan ibunya itu. Masa nggak percaya juga, padahal sudah dilihatnya secara langsung. Mereka pun sempat beradu bibir. Salah, maksudnya sempat beradu argumen. Nancy menuduh ibunya tahu mengenai topi itu yang di dalamnya ada namanya Freddy. Dia memaksa ibunya memberitahu siapa Freddy ini, namun ibunya tetap tidak mau bilang. Udah mulai kayak orang stres lah si Nancy ini. Dia kemudian cabut dari rumah, dan setelah kembali, ibunya kemudian mengajak Nancy ke ruang bawah tanah. Entah apa yang merasuki si ibu, dia tiba-tiba saja menceritakan semua hal tentang Freddy. Selain menceritakan tentang si cakar laknat itu, si ibu juga menunjukkan sarung tangan berpisau Freddy yang diambilnya setelah Freddy terbakar dan kemudian menyimpannya di dalam tungku pembakaran. By the way guys, ada satu hal yang lupa saya bilang soal si Freddy ini. Rumah yang ditinggali oleh Nancy dan ibunya ini adalah rumahnya si Freddy dulu. Di ruang bawah tanah inilah Freddy menyimpan sarung tangan berpisaunya, lalu menyimpan foto-foto korbannya, kemudian artikel koran tentang pembunuhannya, dan dia juga menyimpan beberapa barang korbannya. Yang kita tahu namanya adalah Freddy Krueger kan? Tapi para warga di sana tidak menyebutnya demikian. Mereka menyebutnya dengan sebutan The Springwood Slasher atau psikopat kejam dari kota Springwood. Oke, balik lagi yuk ke ceritanya. Nah, setelah mengetahui tentang si Freddy ini, Nancy kemudian menelepon Glenn. Si Nancy yakin satu-satunya cara untuk membunuh Freddy adalah dengan membawanya keluar dari dalam mimpi, sama seperti saat Nancy mengambil topinya tadi. Setelah keluar, Nancy menyuruh Glenn untuk memukulinya memakai pemukul bisbol dan matilah si Freddy ini. Itu sih rencananya, tapi apakah Freddy akan mati semudah itu? Saya tidak tahu saudara-saudara, kita lihat saja nanti. Nah, rencana ini akan dilakukan Nancy pada tengah malam, dan sambil menunggu sampai saat itu, Nancy mengingatkan Glenn agar tidak tertidur. Whatever you do, don't fall asleep. Sayang beribu sayang guys, si Glenn malah ketiduran dan dia pun menjadi santapan empuk si cakar laknat. Cara matinya juga sangat mengerikan, dan menurut saya pribadi, ini adalah scene paling tergila di semua filmnya Freddy. Glenn ditarik ke dalam tempat tidurnya, lalu Freddy mencabik-cabik badannya, dan keluarlah darah segar yang sangat banyak, bahkan sampai mengenai langit-langit kamar. Sedikit info ya tentang scene gila ini. Si sutradara yang bernama Wes Craven menggunakan darah palsu sebanyak 550 galon atau sekitar 1.900 liter. Pada masa itu teknologi komputer belum secanggih sekarang. Jadi scene ini dianggap sangat spektakuler pada masa itu. Oke, setelah Glenn dibunuh, Donald bersama bawaannya serta ambulan datang ke sana. Nancy yang melihat dari rumahnya hanya bisa menangis melihat pacarnya telah meninggal. Dia nggak bisa ke sana lantaran jendela kamarnya sudah dipasangi teralis besi dan pintu rumahnya sudah dikunci sama si ibu. Satu-satunya orang yang bisa diharapkannya sekarang adalah ayahnya. Dia kemudian menelepon ayahnya dan menyuruh ayahnya datang ke rumahnya pada tengah malam. Dia akan membuktikan siapa yang melakukan ini, agar ayahnya tahu kalau selama ini dia tidak berbohong. Selain meminta bantuan ayahnya, Nancy juga membuat beberapa jebakan untuk berjaga-jaga apabila nantinya Freddy sulit ditangkap. Mirip-mirip kayak si Kevin lah yang ada di film Home Alone. Setelah selesai, dia kemudian mengatur hitung mundur alarm 10 menit di jamnya agar nanti bisa terbangun dari mimpinya itu. Siap-siap ya guys, kita akan masuk ke klimaks film ini,
yang dijamin akan membuat jantung kalian joget-joget. Nah, sama seperti di mimpi-mimpi sebelumnya, Freddy kembali membawa Nancy ke tempat favoritnya, yaitu ruang kettle. Sebelum ketemu Freddy, Nancy menemukan barang milik Tina dan juga Glenn. Saat melihat barang Tina, Nancy masih slow-slow aja. Tapi begitu melihat barangnya Glenn, ia langsung menantang si cakar laknat itu. Ya udah, Freddy pun langsung muncul, lalu mereka kejar-kejaran kayak di film India. Dan singkat cerita, Nancy berhasil membawa Freddy dari dunia mimpi. Setelah berada di dunia nyata, ayahnya si Nancy ternyata nggak ada di sana. Ayahnya nggak percaya dengan omongan Nancy dan menganggap anaknya itu sudah setengah gila. Ya udah, Nancy pun terpaksa melawan Freddy sendirian, yang untungnya dibantu oleh jebakan tadi. Singkat cerita, Nancy berhasil membakar Freddy, dan asap dari kebakaran ini dilihat oleh ayahnya dari seberang jalan. Ia kemudian menobrak pintu rumah, dan Nancy pun membawanya ke tempat Freddy terbakar. Namun dia nggak ada di sana guys, melainkan sudah naik ke lantai atas, tepatnya ke kamar ibunya. Sontak Nancy pun langsung panik, dan kemudian dia dibuat makin panik setelah melihat Freddy dalam keadaan terbakar sedang berada di atas ibunya. Ayahnya kemudian memadamkan api itu dengan selimut, namun yang terjadi selanjutnya malah sangat mengerikan. Yang mana Freddy membawa ibunya Nancy ke alam baka yang sudah tinggal tengkoraknya saja. Ayahnya langsung terdiam melihat kejadian ini, karena dia tidak menyangka kalau semua yang dibilang Nancy adalah benar. Sekarang baru nyesel ente kan? Kalau tadi ente dengar cakapnya si Nancy, pasti nggak bakal kejadian seperti ini. Si ayah kemudian turun ke lantai bawah, sementara Nancy masih di dalam kamar. Kalian pikir semuanya sudah selesai guys? Nggak guys, masih ada satu adegan menyeramkan lagi. Saat Nancy mau keluar dari kamar itu, tiba-tiba saja Freddy dengan cakarnya keluar dari balik selimut. Kalau biasanya Nancy ketakutan saat berhadapan dengannya, kali ini berbeda. Dia ternyata sudah tahu kelemahan Freddy, yang mana semakin takut korbannya, maka semakin kuat pula si Freddy ini. Karena si Nancy sudah tidak takut lagi, Freddy pun tidak bisa menyerangnya, dan si cakar laknat ini kemudian menghilang kayak orang yang mau ditagih hutangnya. Scene kemudian berlanjut ke suatu pagi, di mana ibu Nancy dan teman-temannya hidup kembali. Nancy berangkat sekolah bersama mereka, tapi mobil mereka tiba-tiba terkunci dengan sendirinya. Mobil tersebut kemudian melaju dengan sendirinya juga, sementara di sisi jalan ada 3 orang anak kecil yang sedang main lompat tali sambil bernyanyi lagu Freddy. Scene film ini kemudian ditutup dengan adegan ibu Nancy yang ditarik Freddy ke dalam rumah melalui jendela kecil pintu depan. Jadi itulah guys, alur cerita film pertama si cakar laknat yang berjudul A Nightmare on Elm Street. Oke guys, sampai di sini dulu videonya, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.